Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Hari ini kita melanjutkan materi tematik ya, yaitu tema 1, subtema 2, mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran keempat dan pembelajaran yang kelima. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan berdoa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha, bagaimanakah kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang pertama, makanan dan kesehatan. Yang kedua, keragaman olahraga kesukaan. Yang ketiga, rekreasi bersama keluarga. Dan yang keempat, menentukan hasil pengurangan ribuan dengan teknik menyimpan dan meminjam. Sudah siap anak-anak? Silahkan dibuka bukunya di halaman 91. Kita lihat ya. Pembelajaran yang keempat, hubungan makanan dan kesehatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan yang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kelima makanan itu disebut 4 sehat, 5 sempurna. Ya, lagi ya nak. Kelima makanan itu disebut 4 sehat, 5 sempurna. Apa hubungan antara makanan dan kesehatan? Kita lihat ya, teks di halaman 92. Hubungan makanan dan kesehatan. Mengapa kalian merasa lapar? Jika tidak segera makan, tubuh kalian lemas sehingga tidak bisa beraktivitas. Akhirnya, kalian bisa jatuh sakit. Makanan merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh agar sehat. Diet makanan apa sajakah yang diperlukan tubuh? Nah, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama adalah makanan bergizi. Anak-anak, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Di dalam tubuh, zat makanan mempunyai fungsi tertentu. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3. Kita lihat ya, apa saja itu? Yang pertama adalah penghasil energi. Zat makanan berfungsi sebagai penghasil energi. Contohnya, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Zat makanan yang cepat diubah menjadi energi adalah karbohidrat. Kita lihat B, zat pembangun. Zat makanan berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. Anak seusia kalian masih dalam masa pertumbuhan. Kalian banyak memerlukan zat makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Zat makanan yang termasuk zat pembangun diantaranya protein, mineral, dan air. C, zat pengatur. Zat pengatur berfungsi sebagai pengatur terjadinya semua proses di dalam tubuh.
Zat makanan yang termasuk zat pengatur adalah vitamin. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat untuk yang kedua adalah bahan makanan yang mengandung gizi. Apa saja itu? Kita lihat. A. Karbohidrat. Anak-anak, karbohidrat dibentuk oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Manfaat karbohidrat antara lain sebagai penghasil energi, membentuk cadangan makanan, dan memberi rasa kenyang. Kita lihat yang B. Nah, B. Lemak. Lemak dapat kita peroleh dari hewan. Lemak yang berasal dari hewan ini disebut lemak hewani. Lemak juga dapat kalian peroleh dari tumbuhan. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Manfaat lemak bagi tubuh antara lain memberi sumber tenaga. Cadangan lemak di bawah kulit dapat melindungi organ tubuh bagian dalam, misalnya ginjal, jantung, dan hati. Nah, juga bisa sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sehingga mudah diserap oleh usus halus. Nah, juga sebagai penghambat panas tubuh agar kita tidak banyak yang keluar. Nah, selain itu sebagai pemberi rasa kenyang. Yang C adalah protein. Nah, apa itu protein anak-anak? Nah, protein dapat kita peroleh dari hewan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Protein dapat berasal dari tumbuhan juga. Nah, manfaat protein bagi tubuh kita antara lain membangun sel, mengganti sel yang rusak, dan mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Orang yang kekurangan protein akan menderita penyakit kwashiorkor. Nah, penderita kwashiorkor akan terhambat pertumbuhannya. Nah, kulit bersisik, kurus, dan rambutnya kusam. Kita lihat ya yang D. Nah, D adalah mineral. Kebutuhan mineral dalam tubuh hanya sedikit dibandingkan dengan zat yang lain. Namun lebih banyak macamnya. Nah, kekurangan mineral menyebabkan penyakit defisiensi. Nah, yang terakhir atau E, vitamin. Apa itu vitamin anak-anak? Ya, vitamin adalah bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun diperlukan dalam jumlah sedikit, peranan vitamin sangat penting. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Tubuh tidak dapat memproduksi vitamin sehingga harus diperoleh dari bahan makanan. Anak-anak, manfaat vitamin adalah untuk memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi 2. Apa saja itu? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak. Ini meliputi ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, sedangkan vitamin yang larut dalam air ini meliputi vitamin B dan C. Nah, kita lihat ya yang ketiga. Di sini ada kegunaan vitamin. Nah, ternyata vitamin itu mempunyai berbagai macam kegunaan. Nah, kita lihat ya yang pertama. Nah, vitamin A.
Anak-anak, vitamin A ini bermanfaat dalam tubuh kita. Antara lain, membangun proses penglihatan, membantu proses pertumbuhan, dan membantu pembentukan sel tubuh. Jadi, apabila kita kekurangan vitamin A, ini akan menyebabkan mudah lelah, peradangan pada mata, rabun senja, dan kulit kasar. Kita lihat untuk vitamin selanjutnya apa? Oh iya, ada vitamin B. Vitamin B ini anak-anak bermanfaat bagi tubuh juga. Antara lain mencegah penyakit beri-beri, terus bisa menambah nafsu makan, mencegah radang pada ujung lidah, dan membantu proses pembakaran di dalam tubuh. Orang yang kekurangan vitamin B ini nanti akan menyebabkan penyakit beri-beri dan pertumbuhan badan akan terganggu. Selanjutnya adalah vitamin C. Manfaat vitamin C bagi tubuh antara lain ya anak-anak, ini bisa memperkuat daya tahan tubuh terhadap bibit penyakit, mencegah gusi berdarah, dan membantu proses pemulihan setelah sakit. Kekurangan vitamin C ini akan menyebabkan penyakit pendarahan gusi, dan pendarahan pada kulit. Selanjutnya adalah vitamin D. Di dalam tubuh kita terdapat bahan vitamin D. Jika terkena sinar matahari pagi, bahan tersebut akan berubah menjadi vitamin D. Sinar matahari membantu proses pembentukan vitamin D anak-anak. Manfaat vitamin D bagi tubuh kita antara lain membantu pembentukan tulang dan gigi. Orang yang kekurangan vitamin D ini akan menyebabkan penyakit rakitis. Apa itu penyakit rakitis? Penyakit rakitis itu adalah kedua kaki membentuk huruf O atau X. Selanjutnya adalah vitamin E. Anak-anak, vitamin E ini bermanfaat juga bagi tubuh kita. Di antaranya melindungi sel darah merah, mencegah pendarahan, menghaluskan kulit, mencegah kerontokan rambut, dan mencegah keguguran pada ibu hamil. Orang yang kekurangan vitamin E ini menyebabkan sel darah merah pecah, penimbunan lemak pada otot, dan keguguran kehamilan. Yang terakhir adalah vitamin K. Anak-anak, manfaat vitamin K bagi tubuh antara lain membantu proses pembekuan darah. Jika terjadi luka, luka itu akan cepat tertutup. Kekurangan vitamin K menyebabkan kelambatan pembekuan darah, pendarahan, dan lambatnya penyembuhan luka. Jelas anak-anakku? Lanjutkan ya materi selanjutnya. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Bisa dibuka ya bukunya di halaman karena di materi tema 4 ada PJOK, jadi tidak perlu kita pelajari ya. Kita langsung ke pembelajaran 5 halaman 102. Buka anak-anak. Kita akan belajar selanjutnya adalah keragaman olahraga kesukaan. Kita lihat ya. Apakah kalian gemar berolahraga? Ya, olahraga ini menyehatkan badan. Banyak sekali jenis olahraga. Kalian bisa memilih olahraga yang disukai. Ada olahraga permainan, ada olahraga renang, dan ada olahraga atletik. Apakah olahraga kesukaan kalian? Kita lihat ya. Bisa dilihat di buku tema halaman 103 anak-anak. Kita
kita lihat ya. Yang pertama, nah ini apa itu yang ada di gambar? Nah, di gambar adalah ini di halaman 103 ada Wayan yang suka berenang. Nah, kita lihat ya. Wayan suka berenang. Ia berlatih renang seminggu 3 kali. Wayan berlatih di kolam renang. Ia berlatih dengan tekun dan disiplin. Wayan bercita-cita menjadi perenang yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Wah, ternyata cita-citanya cukup mulia ya anak-anak. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, di sini ada gambar Ahmad suka sepak bola. Nah, ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ahmad berlatih dengan tekun tiap sore. Ia berlatih dengan tekun dan disiplin. Ahmad tidak lupa selalu berdoa agar cita-citanya menjadi pemain sepak bola tercapai. Kita lanjutkan. Yang keempat, yang ketiga ya anak-anak, yang ketiga ada gambar yang sedang. Nah, ini Togar. Togar suka bulu tangkis. Kita lihat. Dia sering menonton pertandingan bulu tangkis. Togar berlatih seminggu 3 kali. Togar berlatih bersama dengan kakaknya. Mereka berlatih dengan tekun. Nah, kemarin ya baru saja kontingen Indonesia khususnya di bulu tangkis ya. Nah, ganda putri berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo ya di Jepang. Nah, ini sebagai motivasi anak-anak juga ya. Nah, harus berprestasi, harus tekun untuk berlatih supaya nanti cita-citanya juga ketika mau jadi pemain bola, mau jadi pemain bulu tangkis atau berenang atau bisa pencak silat dan mungkin suka atletik. Nah, kita lihat ya. Nah, ini anak suka lari, nah harus ditekuni. Nah, supaya nanti cita-cita kalian bisa tercapai. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, bisa dilihat ya di buku halaman 105. Nah, 105 ya. Ini ada rekreasi bersama keluarga. Nah, apakah kalian biasa berkreasi bersama keluarga? Selain makan, rekreasi juga merupakan kebutuhan manusia. Dengan rekreasi, pikiran menjadi lebih segar. Rekreasi memupuk kebersamaan bersama keluarga atau teman. Antar anggota keluarga menjadi lebih akrab. Nah, secara tidak langsung ya anak-anak, rekreasi ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada banyak tempat rekreasi di sekitar kita. Ada kebun binatang, pantai, pegunungan, museum, dan atau tempat lainnya. Nah, semua tempat wisata tersebut sangat menarik. Manakah kalian biasa rekreasi? Nah, setiap tempat wisata ya anak-anak memiliki ciri khas tersendiri. Di tempat wisata biasa dijumpai penjual makanan dan souvenir. Apakah kalian bisa membelinya? Nah, ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan hasil pengurangan ribuan dengan teknik menyimpan dan meminjam. Kita lihat ya di buku tema halaman 106. Pengurangan tanpa meminjam. Kita lihat di sini ada latihan soal. Kakek Wayan memiliki peternakan ayam dan bebek. Jumlah seluruh ayam dan bebek 3.568 ekor. Jika jumlah ayam 1.235, berapakah jumlah bebek? Dapat kalian menjawab pertanyaan tersebut? Nah, kita lihat ya. Untuk menentukan banyak bebek pada peternakan kakek Wayan dapat digunakan pengurangan bilangan. Nah, berarti 3.568 dikurangi 1.235.
kita lihat cara bersusun panjang. Nah, tulis ya anak-anak, 3.568 sama dengan 3.000 ya, 3.000-an tambah 500 ditambah 60 tambah 8. Nah, sedangkan untuk 1.235 sama dengan 1.000 ditambah 200 ditambah 30 tambah 5. Kita lihat pengurangannya. Nah, 8 dikurangi 5, berarti kamu hitungnya dari sebelah kanan lebih dahulu ya. 8 kurangi 5, 3. 60 kurangi 30 hasilnya 30. 500 kurangi 200 hasilnya 300. Dan 3000 dikurangi 1000 hasilnya 2000. Nah, jadi hasilnya adalah 2333. Jadi 3.568 dikurangi 1.235 sama dengan 2.333. Kita lihat untuk cara bersusun pendeknya anak-anak, tinggal ditulis berapa bilangannya ya. 3.568 dikurangi 1.235. Nah, kita lihat. Nah, 8 kurangi 5 sama dengan 3. 6 kurangi 3 sama dengan 3. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Dan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi 3.568 dikurangi 1.235 sama dengan 2.333. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Kita lihat A, pengurangan dengan 1 kali meminjam. Nah, ini soal latihan. Seorang pedagang buah memiliki 2 keranjang salak. Keranjang pertama berisi 5.434 salak, keranjang kedua berisi 2.216 salak. Berapakah selisih banyaknya salak pada keranjang pertama dan kedua? Nah, kita lihat salak pada keranjang pertama ada 5.434 buah. Sedangkan untuk salak pada keranjang kedua ada 2.216. Berarti selisihnya adalah 5.434 dikurangi 2.216. Kalian dapat menghitung selisih tersebut dengan cara bersusun pendek. Kita lihat ya. Nah, 5.434 kurangi 2.216. Nah, hasilnya adalah 4 kurangi 6. Nah, ini kan tidak bisa ya anak-anak. Nah, berarti harus pinjam 1 di depannya yang puluhan. Berarti 3 diambil 1 kan jadi ini 14. Nah, 14 kurangi 6 ada 8. Nanti kita tadi tinggal 2 ya. Berarti 2 kurangi 1. Nah, 1 betul. 4 kurangi 2 sama dengan 2 dan 5 kurangi 2 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3.218. Nah, ini kita lihat ya urut-urutannya dalam mengerjakan. Nah, diawali dari belakang ya, yang satuan terlebih dahulu. Nah, jadi hasilnya adalah 5.434 dikurangi 2.216 sama dengan 3.218. Nah, ini ya keterangannya bisa dibaca ya, atau bisa dilihat di buku tema juga sudah ada. Ya, anak-anak kita lanjutkan. Pengurangan dengan 2 kali meminjam. Nah, kalau tadi 1 kali meminjam, sekarang dengan 2 kali meminjam. Program Paman Togar memiliki 2 kolam ikan. Kolam pertama berisi 2.452 ikan. Nah, sedangkan kolam kedua ini berisi 1.264 ikan. Berapakah selisih ikan di kedua kolam? Lihat ya. Kolam ikan pertama tadi 2.452 ikan. Nah, sedangkan untuk kolam kedua ada 1.264 ikan. Berarti selisihnya adalah 2.452 dikurangi 1.264. Kalian dapat menghitung selisih tersebut dengan cara bersusun pendek. Kita lihat ya. Nah, 2.452 dikurangi 1.264. Nah, kita lihat. Nah, 2 kurangi 4. Nah, ini ya.
Tidak bisa, harus pinjam depannya. Nah, ambil 1 jadi 12 ya, dikurangi 4 hasilnya 8. Nah, terus 5 kurangi 6 tadi sudah diambil 1 ya anak-anak, berarti tinggal 4. 4 kurangi 6 tidak bisa, kita ambil depannya lagi. Nah, di 4 itu diambil 1 jadi 14 ya, 14 kurangi 6 hasilnya 8. Kemudian nah tadi udah diambil 1 yang 4, jadi tinggal 3. 3 kurangi 2 bisa 1, 2 kurangi 1 hasilnya 1. Jadi selisih banyak ikan di kedua kolam adalah 1188. Nah, ini keterangannya bisa dibaca ya anak-anak. Nah, kita lihat yang satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jelas anak-anak? Nah, kita masuk yang C. Pengurangan dengan 3 kali meminjam. Nah, pada dasarnya sama ya, ketika dikurangi tidak bisa, anak-anak tinggal pinjam depannya ya. Bisa kita lihat ya di sini latihan soalnya. Nah, bisa dilihat di buku tema tidak ada. Hamzah sudah berikan set ya. Nah, supaya anak jelas, kita lihat. Ibu berbelanja ke pasar, ia membeli 2 kg bawang putih. Ana mencoba menghitung bawang putih yang dibeli ibu. Banyaknya bawang putih itu adalah 2342 butir. Menyisihkan 455 butir bawang putih untuk memasak. Berapa sisa bawang putih ibu? Nah, kita lihat ya. Bawang putih ibu ini yang dibeli ibu adalah 2342. Digunakan untuk memasak 455. Berarti selisihnya adalah 2342 dikurangi 455. Nah, kalian dapat menghitung selisih tersebut dengan cara bersusun pendek. Nah, kita lihat ya. 2342 dikurangi 455. 2 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1 ya anak-anak. Nah, tidak bisa toh. Berarti kan 4 kurangi 1 jadi 3, harus jadinya 12. 12 kurangi 5 7. Nah, ini 3 kurangi 5 tidak bisa, berarti pinjam 1 lagi depannya. 3 dikurangi 1 jadi 13 kurangi 5 ada hasilnya 8. Terus ini tinggal 2 kurangi 4 tidak bisa, ambil depannya lagi 1, jadi 12 kurangi 4 ada 8. Dan sisa 1 langsung turunkan aja ya, berarti 1887. Jadi bawang putih yang tersisa adalah 1887. Keterangannya bisa dibaca ya anak-anak. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Untuk tugas nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Sebagai latihan untuk hari ini mengerjakan soal matematika ya, bisa dilihat di halaman 107. Nah, anak-anak kerjakan soal-soal yang ada di halaman 107, yaitu yang ayo berlatih ya. Kerjakan soal berikut nomor 1 sampai 5 ya. Itu untuk yang pertama, dan yang kedua adalah di halaman 108 ya. 108 juga 1 sampai 5. Nah, itu aja ya anak-anak tugasnya. Jadi ada 10 soal matematika untuk hari ini. Silakan coba dikerjakan. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Hamzah. Terima kasih ya anak-anakku. Selamat mengerjakan, dan mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.